الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairul insan. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha fi sirri wal alam lakum la'allakum tuflihuna fi sa'iri zaman. Allahumma awzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa khilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan saudara-saudara kami yang mengikuti pengajian ini melalui media radio, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama dalam rangka mengisi hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah dengan mencari ilmu, karena dengan ilmu adalah bahagian dari ibadah yang paling baik. Inna istighadum bil ilmi min afdhalid ta'am. Sebaik-baik taman yang dilakukan adalah seseorang yang ingin menambah ilmu pengetahuan. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini tentu saja kita masih dalam suasana bergabung, yaitu suasana yang menyebabkan masyarakat kita bahkan juga daerah-daerah lain mendapat musibah banjir yang mengakibatkan banyak rumah-rumah tenggelam, bahkan ada yang di bawah air hanyut. Kemudian ada juga saudara kita yang tertimbun dalam tanah yang susah digali. Karena apa? Karena tanahnya juga sangat tebal, sangat tinggi. Di samping listrik kita mati, jembatan banyak putus, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lain adalah sangat susah. Bahkan ada yang menganggap bahwa banjir ini, musibah ini lebih berat daripada tsunami. Tentu saja nilainya masing-masing. Tsunami lain bentuk dan ini juga lain bentuk. Hanya saja Allah memberi pesan kepada kita untuk terus bersabar menghadapi musibah, karena dengan kesabaran itu Allah akan memberi yang terbaik kepada kita semua. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya dalam suasana bulan-bulan ini juga majelis permusyawaratan ulama juga mengadakan muzakarah para ulama seluruh Aceh, terutama yang berhubungan dengan pengurus masjid, yaitu untuk peduli terhadap musibah yang ada ini. Dengan demikian diharapkan kepada kita benar-benar mampu bantu menolong sesuai dengan kemampuan bidang kita masing-masing. Serta dalam rapat MPU, Musyawarah MPU juga diharapkan supaya kita menghindari perpecahan, harus bersatu, harus kompak. Dengan demikian ke depan mungkin kita setelah cobaan ini akan diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik kepada kita. Jamaah yang berbahagia, terlepas itu semua ada minat
dalam suasana sekarang ini, baik pemerintah, para ulama, bahkan juga masyarakat, supaya Aceh ke depan harus lebih maju. Harus ada perubahan-perubahan apa yang perlu dipikirkan, dikerjakan di masa-masa yang akan datang. Maka untuk perubahan ini sebenarnya tentu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberi perubahan kemajuan kalau kita menginginkan. Kalau kita tidak menginginkan, ini tidak mungkin akan didapati. Karena dalam ayat dinyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kemauan hambanya apabila hamba itu sendiri tidak mampu merubah dirinya. Jadi ayat ini memberi isyarat kepada kita ke depan jelas apakah akan lebih baik atau tidak, tergantung kepada semangat cita-cita kita itu sendiri dalam rangka merubahnya. Karena perubahan sesuatu keniscayaan, yaitu kebutuhan zaman. Bahkan hukum itu sendiri sangat tergantung kepada perkembangan zaman. Inna tawayyural akam tawayyurul asman wal amkan. Perubahan hukum juga bisa terjadi disebabkan perubahan situasi, perubahan zaman, dan juga perubahan tempat. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita juga harus ada azam dalam diri kita dengan penuh kesabaran, dengan semangat cita-cita yang baik, yang tinggi untuk memperoleh kemajuan yang akan datang, terutama karena ini pengajian adalah dalam bidang agama. Jemaah yang berbahagia, perubahan ini adalah sangat tergantung kepada kesiapan kita. Dan kemarin sudah diterangkan bahwa kita ini untuk merubah banyak peluang, tapi untuk merubah juga banyak tantangan. Maka peluang dan tantangan itu sangat tergantung kepada manusia itu sendiri. Karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan terbatas ini tentu saja kita cobalah ingin mendalami dengan sebaik-baiknya apa yang harus dikerjakan ke depan, baik dalam pembangunan umum atau pemerintah, demikian pula dalam bidang agama. Karena kalau ada kemauan cita-cita kita, tentu saja ini akan berhasil, akan bisa mampu membaca, melihat hasilnya di masa yang akan datang. Apalagi agama kita ini adalah bukan agama kolot, karena ada dari orang luar Islam menganggap bahwa agama Islam itu agama kolot. Qala asatirul awwalin, ini adalah agama orang-orang dahulu, orang-orang ke belakang dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Agama kita ini adalah agama yang mampu, sebagaimana yang pernah diterangkan, untuk membawa masyarakat Muslim kepada yang lebih bagus. Karena apa? Karena nilai Islamnya itu sudah sangat bagus. Karena kalau tidak bagus, tidak mungkin akan dikembangkan untuk lebih maju. Maka karenanya ada dalam istilah ilmu perbandingan sahab,
diterangkan kenapa Islam itu bisa maju, masyarakatnya bisa maju dan sebagainya. Meskipun ini juga sudah dibuktikan pada masa-masa lalu. Karena Islam itu mengandung prinsip-prinsip. Yang pertama adalah takamuliyah. Nilai-nilai Islam itu universal, tidak kolot, tidak kaku, mampu menerjemahkan sesuatu kepada yang lebih bagus. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah yang dikembangkan pada masa lalu. Bahkan ada seorang ulama sarjana di luar Islam, kalau bukan umat Islam mungkin kita belum bisa seperti ini. Itu yang menyatakan adalah orang-orang Eropa. Yaitu kenapa? Karena Islamlah yang memperkenalkan ilmu-ilmu yang menyebabkan dunia ini menjadi maju. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, maka kalau sekarang ada kesan kita belum maju, bahkan jangankan kita bayangkan kepada orang lain, kepada daerah kita sendiri ini, maka Indonesia, Aceh secara khususnya, yaitu seperti tidak nampak wajah Islam yang membirakan. Apalagi ada yang menyatakan sesuatu yang berkesan di tengah masyarakat, bahwa dalam masyarakat Muslim banyak perpecahan, banyak sekte, banyak aliran dan sebagainya. Ini sebenarnya karena kita tidak memahami Islam secara sempurna. Maka inilah yang disebutkan di dalam peribahasa atau pendapat tokoh Islam. Pada hakikatnya Islam kita ini, agama kita ini pasti akan maju, karena telah diberikan unsur maju. Pertama, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Islam, karena semuanya adalah diatur dalam agama ini secara detail, selengkap. Bahkan ajaran Islam itu sendiri an-nudumul lati syara'allahu usulaha. Agama Islam itu telah ditetapkan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya itu yaitu mampu menampung dalam semua hal, seperti yang kita kenalkan sekarang ini dengan musibah. Musibah ini adalah akibat dari kelalaian kita sendiri, yaitu berhubungan dengan banjir, karena banyak pohon-pohon yang dipotong, apalagi yang besar. Satu pohon yang besar bisa menampung berton-ton airnya. Maka ketika air itu apalagi terus turun, maka menyebabkan susah dibendung. Karena itu disebutkanlah satu kelemahan orang Islam itu, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu adalah terdinding, terpasung dengan orang Islam itu sendiri. Artinya Islam itu tidak maju bukan karena orang lain, tetapi karena diri kita itu sendiri. Misalnya kalau kita melihat di Aceh ini, meskipun sekarang sudah banyak perubahan, di mana-mana sudah mulai didirikan salat jamaah, apalagi ada perintah Pak Gubernur untuk menghidupkan jamaah. Maka langkah awal untuk mempersatukan umat untuk maju ke depan yaitu menghidupkan salat jamaah di tempat masing-masing. Yang berbahagia, maka karenanya kalau kita katakan apa alasan ini maju, karena Islam adalah yang lengkap, semuanya diatur, semuanya ada jalan. Dengan demikian janganlah
lagi berputus asa. Ke depan dengan musibah ini kita juga harus menyadari apa yang perlu dibenah dengan sebaik-baiknya ke depan, terutama masalah agama, sehingga tidak ada lagi orang membaca agama di masyarakat, dengan masyarakat adalah sumber perselisihan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, yang kedua, ada watak daripada hukum Islam yang menyebabkan maju adalah karena watak daripada hukum Islam itu adalah harakah. Kalau istilah dalam itu harakah, kalau bahasa sekarang disebut dengan dinamis. Dinamis atau istilah yang lebih perut, terus bergerak, tidak kaku, peka terhadap semua masalah. Membahas masalah ekonomi, Islam sudah maju, sudah mampu. Bahkan kita sudah melihat dari zaman ke zaman, bahkan pernah perang terjadi di antara orang Islam dan Islam 63 kali, 62 kali dimenangkan oleh orang Islam. Kenapa? Karena potensi umat Islam dari semua bidang, termasuk bidang ilmu, termasuk bidang harta kekayaan adalah dimiliki. Hanya saja ini yang perlu dirubah ke depan untuk menyebabkan Islam itu akan menemukan jati dirinya. Menemukan jati dirinya pertama-tama, mari kita bersama-sama membangun baik agama dan lain-lain dengan tidak perlu membuat perbedaan-perbedaan, apalagi permusuhan. Jamaah yang berbahagia, ini akibat daripada pengalaman yang sudah diberikan oleh Rasulullah yang barangkali kita kurang mengindahkan. Bahkan pada masa Rasulullah waktu perang sendiri, pohon itu tidak boleh dipotong, tidak boleh ditumbangkan dan sebagainya. Anak kecil, orang jual, orang tua, perempuan dijaga. Jadi sehingga menyebabkan musibahnya terhindar. Bahkan ada yang kadang-kadang musuh itu lari sendiri karena kesabaran daripada umat Islam itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan ini barangkali kita berterima kasih juga kepada terutama pada pemerintah yang mulai peduli, terlepas masih banyak tantangan di lapangan, tapi sudah ditangani. Apalagi kita mendengar sampai 50 helikopter membawa makanan, meskipun di jalan, di lapangan ada yang sifatnya dibuat penyimpangan dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah peduli. Bahkan ada orang yang datang ke sana tanpa membawa tanpa ada kesan membantu, tapi dia membantu sampai 60 miliar untuk menangani saudaranya yang musibah di Aceh ini. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan terbatas ini kami ingin mengajak kita semua, marilah membenah dengan sepenuh hati serta menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan kegagalan kembali. Yang lainnya berbahagia, dan yang terakhir ada profil daripada hukum Islam atau agama Islam ini adalah memiliki potensi berimbang. Artinya berimbang, tidak kaku. Berimbang artinya benar-benar agama ini memperhatikan semua, tidak pernah menekan sebahagian yang lainnya.
Jadi inilah yang perlu dilakukan ke depan dalam rangka mewujudkan masyarakat-masyarakat yang sempurna, yang damai, yang universal, yang dinamis, serta hidupnya berimbang. Karenanya semua ajaran-ajaran dalam agama ini adalah sudah ditetapkan, tidak pernah sifatnya menekan. Barangkali kalau kita melihat orang harus wajib zakat, maka zakat harus diberikan juga. Ada orang lain yang menerima hasilnya dari zakat, karena setiap harta orang itu harus ada yang harus dilimpahkan, disisihkan kepada orang Islam yang lainnya. Kemudian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan singkat ini juga kami ingin melihat dari hasil seperti musyawarah kemarin, ini ada upaya, ada semangat membangun kembali salat berjamaah di mana saja. Yang kedua, menghindari perbedaan pendapat, perpecahan yang sehingga menyebabkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain terjadi tidak harmonis, dan ini tidak ada lagi ke depan. Demikian pula dalam hal-hal kehidupan bermasyarakat yang selama ini banyak ketimpangan-ketimpangan, yaitu antara istri dengan suami, banyak perceraian dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya bukan salah agama, tetapi karena kesalahan kita sendiri yang tidak mampu mendalami, mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia, maka dalam terakhir pengajian ini, karena waktunya sudah mau habis, jadi kalau ada sebuah musibah yang kita terima sekarang ini, maka kita harus berdoa supaya musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan. Apalagi ada hadis Nabi menyatakan, "Ma'min muslimin yad'u bid'awatin laisa bihi ismun wala qatimur rahmi illa a'tahu Allahu ihdas salasah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang doa itu bukan untuk berpecah belah, bukan untuk melahirkan dosa, bukan memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepada yang berdoa itu satu dari tiga, dan bisa ketiga-tiganya. Hanya saja Allah melihat apa yang lebih dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, satu dari tiga, imma ta'ajjalalahu da'watah. Ada ketika berdoa, doanya langsung diterima oleh Allah. Maka ketika diterima, tentu saja dibarengi dengan syukur. Yang kedua, imma yudakhiruha lahu fil akhirah. Apa yang kita berdoa tidak hilang, dan doa itu akan disimpan untuk hari akhirat. Artinya pahala doa kita yang belum terkabul rupanya sudah disediakan oleh Allah pada hari akhirat. Dan yang ketiga, imma yusallifu anhu min masu'is su'i mislaha. Dan yang ketiga, dipalingkan musibah-musibah lain. Kalau barangkali di sini akan ada musibah lain terhadap daerah kita, tapi dengan musibah yang kita bersyukur, bersabar, maka akan dipalingkan, dihilangkan oleh
oleh Allah kerusakan-kerusakan lain yang mungkin bisa terjadi. Nah, demikian jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami sekalian, dan nantinya kita akan menerangkan apa ke depan langkah-langkah terutama dalam bidang agama seperti musyawarah dari para ulama kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih. صلى الله